Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-14, kita masuk di analisis perubahan laba kotor. Nah, apa itu analisis perubahan laba kotor? Ya, analisis laba kotor yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah kotor dari periode ke satu dengan periode yang lainnya, serta apa sih yang menjadi penyebab berubahnya laba kotor tersebut antara periode tersebut. Ya, jadi misalkan ada periode Januari atau Februari, kita sandingkan apa sih yang mempengaruhi terjadinya perubahan antara laba kotor periode Januari dengan periode Februari, ataukah ya apa sih yang mempengaruhi perubahan laba kotor antara yang dianggarkan dengan yang sebenarnya terjadi. Seperti itu. Nah, setelah diketahui penyebabnya, maka manajemen dapat membuat suatu keputusan ke depan, kebijakan yang berkaitan dengan laba tersebut. Jadi, dengan informasi tersebut, manajer dapat melihat, terjadinya perubahan laba kotor karena apa? Misalkan, unit penjualan yang terjual itu kurang atau ada perubahan harga. Atau bisa saja, ternyata ada harga pokok yang meningkat. Nah, berarti pembelian bahan mungkin yang berubah. Nah, seperti itu. Nah, manfaat dari analisis laba kotor, ya. Manfaat yang pertama yaitu apa sih yang menjadi penyebab turunnya harga jual, ya. Nah, kemudian yang kedua, apa sih yang membuat naiknya? Jadi naik turunnya harga jual itu kita harus tahu apa yang menjadi penyebabnya. Seperti itu. Ya. Karena begitu kita analisis, kita akan tahu ternyata ada penurunan harga jual, atau ada kenaikan harga jual. Nah, maka manajer akan mencari tahu apa yang mempengaruhi sehingga harga jual itu naik atau turun. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu penyebab turunnya harga pokok dan naiknya harga pokok. Ya. Jadi, manajer juga harus tahu kenapa harga pokok penjualan kita naik. Ya. Apakah memang kalau misalkan manufaktur, apakah memang karena harga bahan naik atau tenaga kerja yang naik? Kalau misalkan perusahaan dagang yang mempengaruhinya adalah harga persediaan kita naik. Misalkan dulu kita beli baju 15.000, sekarang sudah 17.000. Nah, artinya harga pokoknya naik. Tapi kita tidak menaikkan harga jual, misalkan contohnya begitu. Nah, yang ketiga adalah bentuk pertanggungjawaban dari bagian penjualan. Nah, di sini bagian penjualan terkait dengan kenapa harga jual bisa mereka turunkan atau kenapa dia naikkan. Nah, kemudian pertanggungjawaban bagian produksi, ya terkait dengan harga pokok. Kenapa harga pokok produksi naik? Apa yang terjadi? Apakah seperti tadi bahan mentahnya naik atau memang di bagian produksi mesin-mesinnya ada yang rusak atau banyak hal yang terjadi, ya, entah listrik atau apa segala macam yang terjadi di bagian produksi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah alat ukur untuk menilai kinerja manajemen, ya. Jadi kinerjanya manajemen dapat dinilai dari perubahan-perubahan laba kotor tersebut. Kemudian bahan pertimbangan, ya, untuk mengambil keputusan kebijakan untuk manajemen ke depan. Ya, karena kita lihat ternyata kalau misalkan kita kasih diskon sekian atau kita turunkan harga jualnya, kita masih bisa untung. Bagaimana kalau kita tetap menurunkan saja karena seperti ini supaya jumlah unitnya bisa terjual banyak. Itu salah satu contohnya. Kemudian, ya, faktor penyebab perubahan laba kotor, ya. Sebenarnya ada 2, ya. Tapi setiap faktor penyebab itu ada 2 lagi bagian-bagiannya. Jadi bisa dikatakan bahwa penyebab perubahan laba kotor itu ada 4.
ya, tapi di sini kita bagi dua, kemudian ada sub bagiannya ya. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh faktor penjualan. Faktor penjualan berubah karena apa ya? Bagian A yaitu perubahan harga jual persatuan produk dengan perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual. Jadi yang berubah adalah harga jualnya, dengan yang kedua adalah kuantitas atau volume produk yang terjual. Kemudian kita masuk di faktor kedua yaitu harga pokok ya. Nah, perubahan harga pokok persatuan dengan kuantitas volume yang dijual. Jadi berubah karena kuantitas dengan berubah karena memang harga pokok rata-rata persatuannya. Tapi mungkin sampai di sini ada yang bingung. Gimana sih caranya mendapatkan laba kotor? Ya, laba kotor itu diperoleh dengan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Ya, jadi penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Itu namanya laba kotor. Oke, kita masuk ke faktor penyebab perubahan laba kotor, yaitu yang pertama adalah perubahan karena hasil penjualan, ya. Nah, atau biasa dalam bahasa Inggrisnya sales price variance, ya, yaitu perubahan harga jual, yaitu perubahan karena adanya perubahan antara harga jual yang sesungguhnya dengan harga jual tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya, atau yang dibudgetkan atau yang dianggarkan. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, bahwa untuk mengetahui perubahan itu kita harus membandingkan antara bulan lalu dengan bulan ini, atau membandingkan antara yang realisasi dengan yang dianggarkan, ya. Nah, jadi yang pertama adalah rumusnya yaitu harga jual 2 dikurang dengan harga jual 1, kemudian dikali dengan K2. Harga jual 1 yaitu harga jual persatuan produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. Ini. Ya. Nah, ini. Jadi harga jual 2 dikurang dengan harga jual 1 dikali K2. Artinya di sini kita lihat dulu harga jual satuan produk yang sesungguhnya, ya. Nah, itu HJ2. Kemudian HJ1 yaitu harga jual per satuan produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. Jadi salah satunya ini ya, antara yang dibudgetkan. Ini antara yang dibudgetkan dengan tahun sebelumnya. Jadi pembandingnya ini antara tahun sebelumnya dengan tahun yang kita nilai, atau misalkan Januari, Februari, berarti kita perkurangkan antara Februari dikurang dengan Januari, ya. Karena kan kita mau lihat sih perubahannya di Februari, begitu. Kenapa bisa berubah di Februari? Atau yang dibudgetkan. Jadi ini pembandingnya ya. Mau yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian HJ2 adalah harga jual persatuan produk yang sesungguhnya. Misalkan ini, kalau ini HJ2-nya bulan Februari, HJ1-nya adalah bulan Januari. Jadi ini diperkurangkan. Atau HJ2 itu adalah yang terjadi di bulan Februari, kemudian HJ1-nya adalah yang dibudgetkan di bulan Februari. Ya, jadi ini sama-sama misalkan Februari, tapi ada yang realisasi, ada yang dibudgetkan. Kalau ini antara bulan Februari dengan Januari, seperti itu. Kemudian K2 adalah kuantitas atau volume yang terjual. Jadi misalkan kita jual sekitar 500 unit, berarti ini K2-nya adalah 500 unit. Ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan apabila HJ2 kurang HJ1 menunjukkan angka positif, berarti ada kenaikan harga. Ya, kenapa? Karena di sini adalah harga jualnya. Ya, kalau misalkan harga jualnya di bulan Februari 15.000, berarti
Di bulan Januarinya itu adalah 14.000, berarti ada 1.000 kenaikan. Makanya dikatakan positif, berarti menguntungkan. Jadi kalau misalkan sebaliknya, bila HJ2 kurang HJ1 negatif, nah misalkan ini HJ2-nya 15.000, sedangkan HJ1-nya adalah 16.000. Berarti di bulan Januari kita jual harganya 16.000, bulan Februari 15.000, berarti berkurang 1.000. Nah, ini makanya dikatakan penurunan harga jual atau kerugian. Ya. Nah, contohnya ini, ya. Kita ada penjualan neto 2018, ini anggaplah 200.000. Ya. Kemudian HPP-nya adalah 150.000. Nah, berarti laba kotornya 200 kurang 150.000 berarti 50.000. Ya. Kemudian yang terjual adalah 1.000. Ya. Nah, jadi ini harga persatuannya ini, biar ini tidak ada, ya kita bisa tahu 200 ini diperoleh dari 200.000 dibagi 1.000. Ya. Kemudian 150.000 ya, 150 rupiah adalah ini 150 dibagi 1.000. Jadi kalau misalkan ada soal itu paling sampai di sini saja. Salah harga jual ini kita cari sendiri. Contoh ya. Nah, kemudian di 2019, ternyata kita ada penjualan neto sebesar 253.000. HPP-nya 181.125. Berarti ini adalah laba kotor. Ini kita perkurangkan. Ya. Kuantitas yang terjual adalah 1.150. Jadi 220 diperoleh dari sini, 253, kemudian ini ke sini adalah 157,5. Nah, kemudian variansnya atau perubahannya adalah ini. Ini kurang ini 53.000. Ya, ini kurang ini 31.000. Ini kurang ini ya, diperkurangkan dari 2019 ke 2018. Maka kita mau tahu berapa sih perubahan ya, perubahan karena harga penjualan. Maka kita lihat harga penjualannya di sini. Yang pertama adalah HJ2 adalah ini. Yang pertama adalah harga jualnya adalah 220. Berarti ini kita turunkan menjadi 220. Kemudian di tahun 2018 adalah 200. Berarti sama dengan 20 dikali. Nah, yang terjual adalah ini. 1.150, berarti 20 kali 1.150 sama dengan ini. Ya, berarti ada laba 23.000. Oke. Nah, kemudian perubahan kuantitas produk yang dijual, berarti yang tadi harga jual, yang ini kuantitas yang terjual. Ya, yaitu karena perbedaan kuantitas antara produk yang dianggarkan tahun sebelumnya dengan kuantitas produk yang sesungguhnya. Ya, jadi antara yang dianggarkan dengan yang realisasi ini ya, realisasi. Nah, kemudian antara yang terjual dengan yang tahun sebelumnya, misalkan tahun ini kayak tadi ya, cuman kita berpatokan dari kuantitasnya ya. Jadi K2 adalah kuantitas penjualan yang sesungguhnya, dengan K1 adalah kuantitas penjualan yang tahun sebelumnya atau yang dianggarkan. Kemudian HJ1 adalah harga jual 1. Ya, sama ini ya. Bila K2 kurang K1 menghasilkan K positif, berarti ada peningkatan penjualan atau menguntungkan. Nah, kalau negatif berarti kerugian. Nah, kita masuk sama tadi ya. Ini kan tadi hasil hitungannya ya. Nah, hasil hitungannya ya. Nah, kemudian kita masuk di sini. Nah, K2 yaitu 1.150. Ya. Kemudian K1 adalah 1.000. Nah, berarti 150 dikali, nah ini 200 ya. Nah,
Berarti 150 dikali 200 sama dengan ini 30.000. Berarti ya 23.000 ditambah 30.000 sama dengan 53.000. Ini yang di bawah. Ya, ini. Maka dia akan sama dengan ini. Coba. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab perubahan laba kotor yang kedua, yaitu karena perubahan harga pokok penjualan. Nah, yang pertama adalah karena perubahan harga pokok penjualan persatuan, yaitu adanya perbedaan antara harga pokok penjualan persatuan produk menurut budget atau tahun sebelumnya ya. Jadi antara budget atau tahun sebelumnya dengan harga pokok yang sesungguhnya. Ya. Nah, yang pertama adalah HPP 2 atau HPP yang sesungguhnya dikurangkan dengan HPP menurut budget atau tahun sebelumnya, kemudian dikalikan dengan kuantitas produk yang terjual. Nah, kemudian keterangannya ini sama. Ya, bila HPP 2 kurang HPP 1 positif, maka ada kenaikan HPP. Artinya merugikan, beda kayak yang tadi, karena tadi harga jual, ini adalah harga pokok. Nah, cara perhitungannya hampir sama dengan tadi. Ya, kita cari dulu HPP. Nah, jadi ini 1150 ya di harga pokoknya yang mana? Oh, ini. Harga pokoknya ya persatuan adalah 157,5 ya dikurangi dengan 150 atau 7,5 dikali dengan yang kuantitas yang terjual adalah 1150. Maka dia rugi 8.625. Seperti itu. Nah, kemudian harga pokok, perubahan karena harga pokok, kuantitas harga pokok ya, kuantitas produk yang sesungguhnya ya di sini kuantitas produk yang sesungguhnya yang dijual atau dihasilkan diperkurangkan dengan kuantitas produk menurut budget ya, jadi K2 kurang K1 ya dikali dengan HPP 1 atau HPP menurut budget atau tahun sebelumnya ya. Nah, sini ada juga keterangannya, bila K2 kurang 1 sama dengan positif berarti menambah nilai harga pokok. Oke, nah kita lihat ini tadi yang perhitungan sebelumnya. Nah, kita masuk ke perhitungan tentang perubahan volume harga pokok. Jadi K2 ya, K2 di sini 1150, kuantitas yang terjual kurang 1000 yang terjual tahun sebelumnya adalah 150. 150 ya, ini dikalikan dengan harga pokok persatuan tahun sebelumnya, ini 150. Jadi yang ini ya, ini dikali ini. Ini kurang ini sama dengan ini. Kemudian dikali lagi dengan ini. Ya. Jadi sama dengan 22.500. 22.500 karena sama-sama rugi ditambahkan hasilnya adalah 31 sama dengan ini 31.125 ya hasilnya. Nah, kemudian masuk ke laporan. Nah, kita buatlah laporan ya yang kita ambil dari yang tadi, ada kenaikan 23.000 ke sini jadi 53.000. Kemudian ada kenaikan harga pokok 8.625
Dengan kenaikan ini kuantitas HPP 22.500 ya sama dengan 31. Ini kita berkurangkan penjualan dengan HPP 21. Nah, ini sama dengan ini. Oke. Seperti itu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata ada kenaikan laba kotor. Kenaikan laba kotor karena apa? Oh ini karena ada kenaikan harga pokok persatuan. Tapi walaupun ada kenaikan, tapi ada juga kenaikan dari harga jual dan kenaikan dari kuantitas. Seperti itu. Oke, mungkin demikian teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.